Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapsopandi dari manajemen MP18A. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah perilaku konsumen dan strategi pemasaran dengan dosen pengampu Laras Ratu Holikida SSTMM. Yang pertama adalah latar belakang. Sejak wabah COVID-19 menjadi pandemi global, masalah ketersediaan APD atau alat pelindung diri bagi tenaga medis untuk menangani pasien terjangkit virus turut menjadi sorotan. Kondisi ini pula yang dihadapi industri farmasi dan alat kesehatan atau Alkes. Dalam memenuhi kebutuhan APD bagi tenaga medis, tak hanya kelangkaan dan sulit didapat, harga Alkes dan APD pun sempat melambung tinggi. Dijelaskan Chandra Setiawan, komposisi pasar obat-obatan berdasarkan jenis obat dibagi menjadi 3, yaitu generik, brand generik, dan patent dan OTC. Ia juga menegaskan betapa pentingnya peran apoteker dan penegakan kode etik dokter yang mewajibkan menuliskan resep nama obat generik, juga pengadaan obat di instalasi rumah sakit swasta. Selain itu, dengan menghindari penguasaan impor secara dominan oleh pelaku usaha tertentu, juga penting mempertimbangkan sinergi dengan pemerintah yang dimiliki keterkaitan dengan pembentukan harga obat dengan tujuan mengurangi biaya produksi obat, dengan tujuan mencegah mahalnya harga obat. Tujuan makalah untuk mengetahui perilaku konsumen terhadap pembelian obat-obatan pada masa pandemi. Pembahasan. Industri farmasi mengalami kenaikan yang signifikan pada kuartal 3 tahun 2020. Selain ketersediaan vaksin COVID-19 yang ditunggu-tunggu, konsumsi obat dan suplemen herbal dinilai penting oleh konsumen. Hal ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Makpus pada 112 responden di seluruh Indonesia. Survei ini dilakukan pada responden dengan persebaran 41,1% berdomisili Jabodetabek dan 58,9% di luar Jabodetabek. Mayoritas responden berusia 35 tahun sampai 44 tahun. Tujuannya untuk mengidentifikasi perubahan perilaku masyarakat dan persepsi terhadap produk farmasi. Keterkaitan yang tinggi dalam membeli produk herbal, responden mengaku alasan dari tingginya ketertarikan mereka adalah terbuat dari bahan-bahan alami 84,1% dan tidak memiliki efek samping 69,6%. Frekuensinya penggunaan pun cukup sering, di mana 39,3% responden mengkonsumsi produk kesehatan 2-3 hari sekali dan 27,7% mengkonsumsi setiap hari. Perilaku industri didorong untuk terus berinovasi demi berkelanjutan industri, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital. Kalau bisa memberikan informasi yang cukup komprehensif di website agar masyarakat bisa mengetahui, tertarik untuk membeli produk-produk tersebut. Kesimpulan, saat ini obat-obatan menjadi kebutuhan nomor 1 pembelian produk-produk farmasi, di mana 3 produk paling sering dibeli adalah vitamin 68,8%, multivitamin 57,1%, dan madu 56,3%. Obat-obatan tersebut dibeli agar kita tidak mudah terkena sakit sebagai pengobatan utama jika mulai tidak enak badan, dan agar kita menjaga kekebalan tubuh dan terhindar dari COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.